A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsadna ila ta'atih wa zajirna an maksiyatih wa ashhadu an la ilaha illallah iqraran biwahdaniyatih wa anna Muhammadar Rasulullah i'tirafan binubuwwatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wakfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika man siwak. Amma ba'd. Jamaah Iwamid On Air, saudara-saudariku dunia akhirat yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah, pagi yang penuh berkah ini kita bisa berjumpa kembali. Kita bisa bertolabul ilmi kembali. Kita bisa membaca hadis-hadis Rasul kembali. Kita bisa menambah kapasitas ilmu dan keimanan kita kembali. Maka dari itu, ucapan syukur dengan tahmid bersama-sama dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kesempatan yang penuh berkah seperti ini Allah tambahkan di hari-hari berikutnya, sehingga menjadikan kita menjadi hamba Allah yang lebih sempurna, lebih mendapatkan rahmat, dan pastinya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah, baginda Nabi kita, Rasul kita, utusan Allah kepada kita untuk menuntun kehidupan yang bahagia sampai di surganya. Dengan mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita bersama beliau menempuh jalan membuka pintu surga, hidup bersama di alam abadi di surganya Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Iwamid On Air, saudara-saudariku yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung saja pagi hari ini yang punya kitab Irsyadul Ibad ila Sabili Rasyad, silakan dibuka halaman 96. Masih seputar babu uquqil walidain, bab menerangkan tentang durhaka kepada kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pagi hari ini kita akan melanjutkan dengan pembahasan hadisnya Imam Hakim dan Imam Asbahani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu dunubi yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah ila uquqal walidain. Fa inna allaha yu'jiluhu li sahibihi fil hayati qabla al-mamat. Saya kalau membaca hadis ini, tubuh saya bisa gemetar. Saya teringat banyak sesuatu di diri saya, bahkan di saudara-saudara yang sering bertamu ke rumah saya. Rata-rata mereka mendapatkan azab dari durhaka kepada kedua orang tua. Wa qala lan ngendika sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulud dunubi utawi sekabehane dosa. Kulud dunubi utawi sekabehane pira-pira dosa iku yu akhiru dan akhirake. Iku yu akhiru ngakhirake sapa Allah Gusti Allah minha saking kulud dunub. Ma ing zaman saa kang ngersakake sapa Allah ila yaumil kiamah. Tumeka maring dina kiamat. Semua dosa itu hukumannya, konsekuensi dari dosa, hukuman konsekuensi dari dosa itu semua Allah akhirkan masya'a ila yaumil qiyamah, terserah Allah sampai hari kiamat nanti. Semua diakhirkan, terserah. Mau diampuni, mau diberi hukuman, terserah Allah nanti sampai hari kiamat.
Semua dosa. Tapi perlu diingat, illa uquqal walidain, kecuali dosa durhaka kepada kedua orang tua. Fa inna Allah krana temen setuhne Allah iku yujiluhu ngege sapa Allah ing dosane uquqal walidain li sahibihi maring wong kang duweni uquq fil hayati ing dalem urip qabla mamati sadurunge mati. Kalau dosa durhaka kepada kedua orang tua, Allah menyegerakan siksanya, Allah menyegerakan hukumannya bagi orang yang durhaka di saat dia hidup sebelum dia mati. Siapapun yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dia akan menerima konsekuensi dari dosanya, konsekuensi dari kedurhakaannya sebelum dia mati. Kalau dosa-dosa yang lain, nanti kelak di hari kiamat. Semua akan diadili nanti di hari kiamat, kecuali dosa uququl walidain, dosa durhaka kepada kedua orang tua. Saya teringat kisah pribadi saya. Sama cerita dulu ini. 7 tahun yang lalu, 8-9 tahun yang lalu, saya berkeluarga. Saya berkeluarga sekarang sudah 11 tahun. Ujian setelah keluarga punya anak satu diuji dengan ekonomi. Diuji dengan ekonomi yang tidak cuma pas, tapi di bawah minus. Pernah bahkan sampai hutang 100.000 aja udah ditanya sama temen, besok kok nggih nyaur opo? Hutang 1.000 ditakoni besok nggih nyaur opo? Tinggal di rumah ukuran 3x7 dari anyaman bambu. Jadi ini wong tulung agung jenenge Sesek. Sesek iku dudu gedhek. Gedhek iku sik apik. Sesek iku pring dinam sing biasanya digawe kandang pitik. Itu rumah saya. Jeding toilet tempat wudhu masih nunut di rumah tetangga. Kebetulan tetangga punya toilet yang tidak digunakan, disuruh bersihin, disuruh pakai saya, alhamdulillah. Belakang saya buat angkring yang biasa untuk ngaji. Jadi alhamdulillah saya itu satu desa. Di tempat saya hijrah, pada saat itu rumah yang paling jelek adalah rumah saya. Di saat itu saya tidak pernah memikirkan kedua orang tua saya, karena kedua orang tua hidup nyaman-nyaman aja. Maksudnya bapak, ibu, mertua masih sehat, masih bisa berpenghasilan, rumah juga alhamdulillah tidak seperti saya. Jadi untuk makan sehari-hari, untuk kebutuhan apapun, insya Allah sudah cukup walaupun tidak saya bantu. Mau bantu dari mana? Buat makan sekeluarga aja susah. Setiap hari cuma saya bisa berdoa, semoga kedua orang tua, mertua, semuanya diberikan selalu rahmat dan diampuni atas segala dosa, dan diberikan kesehatan serta kecukupan segalanya. Cuman itu yang bisa saya berikan. 2 tahun saya tinggal di rumah gubuk itu. Berangsur-angsur orang tua sakitan. Pertama bapak, setelah itu ibu, disusul dengan mertua juga sakit-sakitan. Akhirnya kedua orang tua tidak bisa bekerja. Betul itu. Bertahun-tahun. Hidup lebih susah waktu itu. Ekonomi, semua pekerjaan yang saya geluti berakhir dengan kebangkrutan. Orang tua semakin hari semakin sakit. Keluar masuk rumah sakit, opname, terus-terusan.
pangkalnya di tahun 2017. Di awal 2017, bapak saya, ibu mertua saya meninggal dunia karena penyakit kanker otak. Bapak saya sudah di kursi roda, tidak bisa apa-apa. Saya sendiri masih tinggal di gubuk ukuran 3 kali 7 meter yang setiap hari hanya mengajar ngaji, jualan toko kelontong kebutuhan sehari-hari, kadang jualan kelapa, kadang jualan ini, ngaji sana, ngaji sini. Kalau toh dapat bisaroh, saya kumpulkan untuk bisa membangun tempat ngaji. Dan alhamdulillah sampai saat ini bisaroh-bisaroh yang terkumpul bisa berdiri sebuah pesantren, bisa berdiri sebuah madrasah. Alhamdulillah sudah ratusan jamaahnya. Terima kasih siapapun yang telah berbisaroh. Jariahmu akan dipanen nanti di dunia, bahkan di surganya. Pada waktu itu saya teringat dengan hadis ini. Kulud dunubi wa akhirullahu minha masya'a ila yaumil qiyamah. Setiap dosa Allah akhirkan hukumannya sampai hari kiamat, kecuali dosa kepada kedua orang tua. Saya teringat, apakah saya berdosa kepada kedua orang tua sehingga saya kehidupannya seperti ini? Saya ini ustadz. Kalau di rumah dipanggil ustadz, saya ngajar di mana-mana, saya kondangan kemana-mana. Bahkan pada waktu itu Iwa Mid On Air saya masih ingat betul mengundang saya ke Taiwan. Kondang seantero jagat saya. Sebelum Iwa Mid On Air saya pernah diundang ke Singapura. Saya pernah diundang teman ke Malaysia. Indonesia yang belum saya cuma Papua saja, ke Kalimantan, Sumatera, roadshow Sumatera dari Lampung sampai Medan, sampai Jambi, semuanya. Tapi ekonomi, Masya Allah, orang tidak percaya kalau yang mengaji di atas mimbar, yang bahkan dihadiri oleh ribuan jamaah, ternyata rumahnya adalah bambu dari ukuran 3 sampai 7 meter, nggak percaya. Banyak orang mencibir, undangan toko ngendi-ngendi, mosok gak disangoni, mosok gak gawe omah, mosok gak gini. Ya Allah, ya Rabb, bisyarah saya kumpulkan untuk tempat ibadah, untuk tempat mengaji. Akhirnya terbeli tanah, jadilah pesantren sekarang. Urusan rumah, urusan pribadi saya, biar saya berusaha. Dari hadis ini saya berpikir, apakah salah satu ujian ini karena saya kurang berbakti kepada kedua orang tua saya? Betul itu, Bu. Betul, saya cerita dulu sebelum saya teruskan hajinya ini. Ya apa-apa kan saya curhat dulu. Jarang-jarang curhat sama Iwamid loh. Dosa saya kepada kedua orang tua, apakah karena mungkin saya kurang berbakti kepada kedua orang tua? Apakah mungkin saya kurang bantu kepada kedua orang tua? Saya berpikir banyak banget dari hadis ini. Saya ingat betul itu. Saya pas lagi ngaji hadis ini soalnya. Lagi ngaji kitab Irsyadul Ibad ini di madrasah soalnya. Apa itu ya, jangan-jangan. Tapi saya mau bantu apa? Buat makan saya, istri sama 1 anak saya aja susah. Kadang anak sakit. Malam saya jam 12, jam 1 masih keluar. Kesana kemari, ya siapa tahu ada warung yang masih buka, saya bisa bantu-bantu di situ supaya bisa besok pagi buat beli beras. Atau apa. Saya kalau cerita gini, mau nangis kok gak pantas ya. Tapi memang buktinya kayak gitu. Akhirnya saya beristighfar. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Apa mungkin saya kurang berbakti kepada kedua orang tua? Mertua sudah keburu meninggal karena kanker otak, ibu saya. Bapak sudah di kursi roda, sudah nggak bisa apa-apa. Yang dulu bapak itu Masya Allah tegar,
wes ibu setiap hari kesakitan, sambat-sambat lambungnya loro, tengah loro, cuma gitu aja. Adik masih di pesantren yang setiap sebulan sekali menemui saya, Kang, nenek wong Tulungagung nyeluk masih niku Kang, sangguni telas. Ya Allah, ya Rob, ujian terberat saya di tahun 2017. Masya Allah. Jadi terima kasih kepada Iwamit. Tahun 2017, ketika saya jatuh-jatuhnya, Iwamit mengundang saya ke Taiwan, setidaknya menjadi pelipur hati saya. Terima kasih. Di saat itu, dari hadis ini saya sadar, dari kecil saya belum pernah mohon maaf. Dari kecil saya belum pernah memberikan apa kepada kedua orang tua saya. Mungkin apa dan apa. Ya memang dari kecil saya di pesantren. Pulang dari pesantren, nikah. Jadi belum pernah apakah membantu apa sama orang tua. Belum pernah. Kalau mendoakan setiap hari, setiap saat saya doakan kedua orang tua saya. Orang tua saya senang dengan saya, bahagia dengan saya, tapi saya belum pernah belikan apa gitu yang mungkin berharga pada orang tua saya. Ya Allah, ya Rabb. Sejak itu saya pulang dari Taiwan, diundang jenengan semuanya itu. Akhirnya saya pulang. Dari Iwamit, jujur saja ini, ada bisyarah dari Iwamit, saya berikan kepada Bapak, saya berikan kepada Ibu. Ya Allah, dari situ Allah memberikan hadiah terindah sepanjang hidup saya. Dari bisyarah Iwamit yang saya sebagian saya belikan, masih ingat betul saya, sebagian saya belikan atap esbes untuk tempat ngaji di depan, sebagian saya hadiahkan untuk ibu, untuk bapak, untuk mertua saya. Senang banget rasanya. Selang beberapa bulan saya mendapatkan hadiah terindah di hidup saya. Saya mendapatkan panggilan untuk menuju Makkah Madinah, menjalankan ibadah umrah. Senang banget. Pulang dari situ saya sadar bahwa memang selama ini saya jarang banget membantu kebutuhan kedua orang tua. Betul. Karena memang gak ada untuk bantu. Apa aja yang dibantu buat makan sehari-hari aja susah. Akhirnya seberapapun hasil saya, mau sehari 50.000, mau sehari 30.000, bahkan pernah saya sehari itu dapat 10.000, 12.000, biasa. Saya sisihkan untuk kedua orang tua saya sisihkan untuk mertua. Mulai dari situ 2019, 2020, 2021, 2022 sampai saat ini. Ya Allah, ya Rabb, kehidupan yang tidak bisa dimasuk akal. Saya bukannya pamer ini beneran kisah saya ini. Ya Allah, ya Rabb, tanah 50 rumah. Saya alhamdulillah sudah bisa beli tanah, ada 4 tanah saya yang mungkin kalau dinilai ya miliaran. Mobil jelek-jelek ada 2, bahkan pernah punya mobil 3, yang 1 kejual karena bangkrut, ketipu.
Ya tidak apa-apa, memang itu titipan Allah. Manusia juga kayak gitu, siapa yang tidak tahu saya ketipu umroh. Ya, tapi saya juga harus bertanggung jawab. Saya jual mobil waktu itu laku 190 juta, saya jual. Saya harus bertanggung jawab walaupun uang tidak saya yang makan. Biar semuanya pada tahu kalau siapa yang jujur pasti akan berakhir dengan makmur. Rumah alhamdulillah saya punya 2. Walaupun bini insya Allah akan setia tetap 1. Tak usah luru lah sincir dan alhamdulillah diberikan putra lagi. Saya 3 sekarang. Alhamdulillah motor ada 5. Alhamdulillah ke Mekah sudah jalan lagi. Alhamdulillah udah bangun pesantren ada 2. Alhamdulillah masjid ada 2. Gak masuk akal semuanya. Gak masuk akal semuanya. Dan baru kemarin saya tanda tangan tambah lagi 1 perumahan senilai 1,2 miliar. Semua itu saya nggak habis pikir kok bisa gitu loh. Saya ini bukan orang pintar, saya juga bukan ustadz, saya bukan cuma temen yang ngaji jenengan tok ngeten iki. Kadang saya tuh merenung, ya Allah ya Allah. Makanya dari hadis ini ya Pak, beneran. Ayo bareng-bareng bahagiakan orang tua kita, bahagiakan mertua kita. Walaupun saya kalau ingat mertua saya, sebenarnya saya itu sakit hati, tapi saya tidak mau. Saya itu anak mantu yang tidak begitu disenangi oleh mertua. Jujur saja, dulu istri saya dulu dari kecil diasuh oleh mbahnya. Masuk pesantren, saya ke pesantren, saya keluar, saya kenal, akhirnya menikah. Saya mantu yang tidak begitu disukai oleh mertua karena saya tidak bisa kerja, saya tidak bisa bertani, saya tidak bisa ke sawah, saya tidak bisanya cuma dagang ini, dagang itu yang hasilnya nggak seberapa. Buat rumah, ngisin-ngisini morotuo. Kalau orang Jawa paham yang ngisin-ngisini morotuo, itu paham menurut jenengan? Paham. Enggak ngisin-ngisini morotuo gimana? Rumah 1 desa itu terjelek rumah saya. Jadi saya termasuk mantu yang awal-awal itu enggak di apa namanya, enggak, orang mertua saya enggak begitu demen dengan saya. Beneran ini bisa saya betul, saya enggak. Sampai saya punya anak yang pertama, anak saya yang pertama itu belum pernah dibelikan jajan oleh mertua saya, belum pernah. Digendong aja mungkin, ya Allah ya Rob, saya setiap hari menangis itu. Sekejam itu ya mertua saya kepada saya. Tapi dengan hadis ini saya tidak berhenti berbuat baik kepada beliau. Mau gimana pun beliau juga mertua saya, tetap saya berbuat baik. Urusan beliau baik pada saya itu urusan pribadi, yang penting saya berbakti kepada beliau. Karena itu perintah Allah, karena itu perintah Rasul. Tapi alhamdulillah sekarang hidup Anda berubah drastis. Hati-hati dengan orang tua, hati-hati dengan mertua. Mungkin apalagi anak mantu ya, ojo pisan jenengan durhaka mbek mertua. Besok dibales anak yo ngono. Biru aku, tapi rokum abnakum. Berbuat baiklah kalian semua kepada kedua orang tuamu, kepada mertuamu. Besok anak-anakmu, mantu-mantumu juga berbuat baik kepada. Apa yang kamu tanam pasti akan kamu petik hasilnya. Ojo pelit ambek orang tua. Nek karo wong tuane dhewe iku roman, giliran karo mertua pelit.
besok mantu nih sampean yo ngono. Nek sampean teko jajane didelik-delik, nek segone didelik-delik nih. Merno biyen sampean yo pelit ambek mertuane sampean. Ya Allah. Coba imamin. Mungkin pagi hari ini satu hadis saja. Kulo ceritaan paling piye sebarokah sedaya di cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.